Pada tanggal 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto secara resmi diangkat sebagai penjabat Presiden Republik Indonesia oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Pengangkatan ini menjadi salah satu momen penting dalam sejarah politik Indonesia, menandai berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan dimulainya era Orde Baru. Latar belakang peristiwa ini berawal dari situasi politik dan ekonomi yang tidak stabil di Indonesia pada pertengahan 1960-an. Krisis ekonomi, inflasi yang tinggi, dan ketegangan politik memicu ketidakpuasan di berbagai kalangan. Puncaknya terjadi setelah percobaan kudeta pada 30 September 1965 yang dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S. Gerakan ini menyebabkan pembunuhan sejumlah jenderal Angkatan Darat dan menimbulkan kekacauan politik. Dalam situasi tersebut, pada 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar yang memberikan mandat kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu guna menjaga keamanan dan ketertiban negara. Supersemar menjadi dasar bagi Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan eksekutif dan melakukan berbagai langkah politik. Setelah menerima Supersemar, Soeharto bergerak cepat untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Ia mengambil langkah-langkah untuk menangani ancaman terhadap stabilitas nasional, termasuk pembubaran Partai Komunis Indonesia, PKI, dan penangkapan orang-orang yang dianggap terlibat dalam G30S. Pada sidang istimewa MPRS tanggal 12 Maret 1967, Soeharto secara resmi ditetapkan sebagai penjabat presiden. Keputusan ini diambil dengan alasan bahwa Soekarno dianggap tidak lagi mampu menjalankan tugas-tugas kepresidenan secara efektif. Pengangkatan Soeharto membuka jalan bagi dimulainya era Orde Baru yang dikenal dengan kebijakan pembangunan ekonomi yang agresif, stabilitas politik yang ketat, dan pemerintahan yang sentralistis. Era ini berlangsung hingga Soeharto mengundurkan diri pada Mei 1998 akibat tekanan reformasi dan krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Peristiwa ini merupakan titik balik dalam sejarah Indonesia, dengan dampak yang masih dirasakan hingga hari ini dalam berbagai aspek kehidupan politik, sosial, dan ekonomi.